Malam itu, aku hanya seorang sopir sewaan yang sedang menunggu pelanggan terakhir. Ketika pintu mobil terbuka, seorang wanita berusia sekitar 30 tahun masuk dengan aroma parfum yang lembut dan mahal. Gaun hitamnya sederhana, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku sulit mengalihkan pandangan. Ia duduk di kursi belakang dan menyebutkan alamat sebuah villa mewah di perbukitan. Sepanjang perjalanan, ia tidak banyak bicara, sampai akhirnya ia mengucapkan kalimat, "Aku akan memberimu uang yang lebih banyak daripada yang pernah kau bayangkan, jika kau bersedia menemaniku selama 1 bulan." Aku mengira itu lelucon, namun ketika ia menyerahkan kartu namanya, dan aku melihat siapa dirinya sebenarnya, jantungku langsung berdegup kencang, karena wanita itu adalah salah satu pengusaha paling berpengaruh di kota. Dan yang lebih aneh, tatapannya seolah menyimpan rahasia yang selama ini disembunyikan dari semua orang. Malam itu hampir pukul 11. Aku baru saja menyelesaikan perjalanan terakhir dan berniat pulang. Sebagai sopir sewaan, aku terbiasa mengantar berbagai macam penumpang, dari pegawai kantoran yang kelelahan sampai pebisnis yang sibuk berbicara melalui telepon. Namun malam itu berbeda. Seorang wanita berdiri di bawah kanopi sebuah hotel mewah. Ia tampak tenang, meski hujan turun begitu deras. Saat petugas hotel membukakan pintu mobil untuknya, aku sempat melihat wajahnya melalui kaca spion. Cantik, tetapi bukan kecantikan yang mencolok. Ada kesan dewasa, elegan, dan sulit dijelaskan. Aku segera mengalihkan pandangan dan mulai menjalankan mobil. Namun entah kenapa, suasana di dalam mobil terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Selama 15 menit pertama, tidak ada percakapan, hanya suara hujan dan musik pelan dari radio. Aku sesekali melihat kaca spion. Wanita itu sedang memandangi jendela, tatapannya kosong, seperti seseorang yang sedang memikirkan sesuatu yang berat. Lalu tiba-tiba ia bertanya, "Sudah berapa lama kau menjadi sopir?" Aku menjawab singkat, "Hampir 5 tahun." Ia mengangguk pelan. "Tidak bosan?" Aku tersenyum kecil. Kalau pekerjaan itu membuat tagihan tetap terbayar, biasanya rasa bosan tidak terlalu penting. Untuk pertama kalinya, wanita itu tersenyum, dan anehnya, senyum sederhana itu membuat suasana menjadi lebih hangat. Ketika mobil mulai memasuki kawasan perbukitan elit, aku melihat gerbang besar dengan penjagaan ketat. Tempat itu terkenal sebagai kawasan para pengusaha dan pejabat. Aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita ini? Saat kami tiba di depan villa megah, seorang satpam langsung membuka gerbang tanpa bertanya apapun. Wanita itu mengambil sebuah kartu nama dari tasnya, lalu menyerahkannya kepadaku. Aku membaca nama yang tertera. Seketika aku terdiam. Nama itu sangat terkenal. Sering muncul di berita bisnis, pemilik perusahaan besar. Salah satu wanita terkaya di kota. Aku tidak menyangka orang seperti itu duduk di mobilku malam ini. Aku mengira perjalanan sudah selesai, namun wanita itu belum turun. Ia justru menatapku melalui kaca spion. Aku ingin mengajukan sebuah tawaran. Aku menunggu. Nada suaranya tenang, tidak terdengar bercanda. Aku membutuhkan seseorang untuk menemaniku selama 1 bulan. Aku mengernyit. Maksud Anda? Menemaniku menghadiri beberapa acara, perjalanan bisnis, makan malam resmi, dan beberapa kegiatan lain. Aku semakin bingung. Kenapa saya? Ia tersenyum tipis. Karena kau terlihat jujur. Jawaban itu justru membuatku semakin tidak mengerti. Kemudian, ia menyebutkan jumlah bayaran. Aku hampir mengira salah dengar. Nominal itu setara dengan penghasilanku selama lebih dari setahun. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Wanita itu tampak serius. Tidak perlu menjawab malam ini. Ia membuka pintu mobil. Tapi, jika kau menerima, datanglah besok pagi ke alamat yang ada di kartu itu. Setelah mengatakan itu, ia keluar dan berjalan menuju villa besar yang diterangi lampu-lampu taman. Aku duduk diam beberapa menit. Hujan masih turun, tanganku masih menggenggam kartu nama itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa sedang berdiri di ambang sesuatu
yang bisa mengubah seluruh masa depanku. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Kartu nama yang diberikan wanita tersebut terus berada di atas meja kecil, di samping tempat tidurku. Berulang kali aku membacanya. Berulang kali pula aku mencoba mencari alasan mengapa seseorang seperti dirinya memilih orang biasa sepertiku. Pagi datang lebih cepat dari yang kurasakan. Setelah berpikir sepanjang malam, akhirnya aku mengambil keputusan. Aku akan datang, bukan semata karena uang yang ditawarkan, melainkan karena rasa penasaran yang semakin sulit diabaikan. Beberapa jam kemudian, aku sudah berdiri di depan gerbang villa yang kulihat semalam. Dari dekat, tempat itu terlihat jauh lebih megah. Hamparan taman tertata rapi, air mancur berdiri di tengah halaman, dan bangunan utama menjulang dengan arsitektur modern yang elegan. Seorang petugas keamanan menghampiriku. Begitu aku menunjukkan kartu nama tersebut, gerbang langsung terbuka, seolah kedatanganku memang sudah dinantikan. Seorang asisten wanita menyambutku di pintu utama. Penampilannya rapi dan profesional. Ia mempersilahkanku masuk tanpa banyak pertanyaan. Bagian dalam villa itu bahkan lebih mengesankan. Langit-langit tinggi, lantai marmer mengilap, lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding. Aku berusaha tetap tenang, meskipun dalam hati merasa sangat canggung. Tidak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari lantai atas. Aku menoleh. Wanita yang kutemui semalam sedang menuruni tangga. Hari ini, penampilannya berbeda. Ia mengenakan pakaian kerja yang sederhana, namun berkelas. Rambutnya tersusun rapi. Aura percaya dirinya terasa begitu kuat. Namun yang paling mengejutkan adalah senyumnya. Lebih hangat dibanding malam sebelumnya. Aku senang kau datang. Entah kenapa, kalimat sederhana itu membuat ketegangan dalam diriku sedikit berkurang. Ia mengajakku menuju ruang kerja pribadi. Ruangan itu luas, namun tenang. Dinding kaca memperlihatkan pemandangan perbukitan hijau di kejauhan. Di atas meja sudah tersedia beberapa dokumen. Aku ingin menjelaskan semuanya sebelum kau memutuskan secara final. Aku mengangguk. Ia menjelaskan bahwa selama 1 bulan ke depan, aku akan menemaninya dalam berbagai kegiatan, perjalanan bisnis, acara sosial, pertemuan perusahaan, makan malam resmi. Aku mendengarkan dengan saksama. Tidak ada hal yang terdengar aneh. Sampai akhirnya, aku bertanya, kenapa bukan asisten atau pegawai perusahaan Anda? Wanita itu terdiam sesaat. Tatapannya mengarah keluar jendela. Lalu ia menjawab pelan, karena aku sudah terlalu lama dikelilingi orang yang memiliki tujuan tertentu. Ia kembali menatapku. Kali ini, aku ingin seseorang yang tidak mengenalku karena jabatan atau kekayaanku. Ruangan mendadak terasa sunyi. Setelah percakapan itu, suasana menjadi lebih santai. Kami menikmati kopi sambil berbincang. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dirinya. Bukan sosok pengusaha yang sering muncul di media, melainkan seorang wanita biasa. Ia sesekali tertawa, sesekali bercerita tentang masa mudanya. Namun di sela-sela percakapan itu, aku mulai menyadari sesuatu. Matanya sering terlihat sedih. Sangat halus, hampir tidak terlihat. Tetapi ada, seolah ia sedang memikul beban yang tidak diketahui orang lain. Beberapa kali, ia tampak ingin mengatakan sesuatu, namun selalu mengurungkannya. Saat itulah, rasa penasaranku semakin besar. Karena semakin lama aku mengenalnya, semakin jelas bahwa di balik kemewahan yang dimilikinya, ada cerita yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Menjelang siang, pembicaraan kami berakhir. Aku mengira akan diberi waktu beberapa hari untuk mempertimbangkan semuanya. Namun, ternyata tidak. Wanita itu menyerahkan sebuah amplop kepadaku. Di dalamnya, terdapat tiket penerbangan. Keberangkatannya besok pagi. Aku mengangkat kepala dengan heran. Besok? Iya. Mengangguk. Ada acara penting di luar kota. Aku masih mencoba mencerna semuanya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, hidupku berubah drastis. Dari seorang sopir biasa, menjadi pendamping pribadi, salah satu wanita
paling berpengaruh di kota. Sebelum aku pergi, ia berdiri dan mengulurkan tangan. Aku belum memperkenalkan diri secara benar. Aku menyambut uluran tangannya. Sentuhan itu singkat, sopan, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku kembali merasakan rasa penasaran yang sama. Seperti malam pertama. Sebuah misteri, sebuah rahasia, dan mungkin sebuah kisah yang baru saja dimulai. Keesokan paginya, aku sudah berada di bandara. Semuanya terasa tidak nyata. Biasanya aku mengantar orang ke tempat seperti ini. Kini justru aku yang akan berangkat. Wanita itu datang beberapa menit sebelum jadwal keberangkatan. Penampilannya menarik perhatian banyak orang. Bukan karena pakaian yang mencolok, justru karena kesederhanaannya yang elegan. Beberapa orang tampak mengenalinya. Mereka menyapa dengan hormat. Namun, ia hanya membalas seperlunya. Ketika melihatku, ia tersenyum kecil. Kau tepat waktu. Aku tidak ingin membuat kesan buruk di hari pertama. Ia tertawa pelan. Suara tawanya terdengar lebih ringan dibanding saat kami bertemu pertama kali. Dan untuk sesaat, aku lupa bahwa wanita di depanku adalah salah satu orang paling berpengaruh di kota. Selama penerbangan, kami duduk berdampingan. Aku mengira ia akan sibuk bekerja sepanjang perjalanan. Namun dugaanku salah. Ia justru lebih banyak berbicara tentang tempat-tempat yang pernah dikunjunginya, tentang makanan favoritnya, tentang hal-hal sederhana yang tidak pernah muncul dalam wawancara bisnis. Semakin lama berbincang, semakin sulit mempercayai bahwa wanita ini adalah sosok yang sering muncul di majalah ekonomi. Di balik citra kuatnya, ternyata ada pribadi yang hangat. Sesekali ia melempar candaan, sesekali ia tersenyum saat melihat reaksiku, dan tanpa kusadari, perjalanan yang seharusnya terasa canggung mulai terasa nyaman, sangat nyaman. Sesampainya di kota tujuan, sebuah mobil mewah sudah menunggu. Kami langsung menuju hotel tempat acara berlangsung. Aku pernah melihat bangunan itu di internet, namun melihatnya secara langsung jauh berbeda. Lobi hotel tampak megah, lampu kristal menggantung dari lenggit-lenggit tinggi. Pelayan berdiri di berbagai sudut ruangan. Saat proses check-in selesai, seorang staf menyerahkan kartu kamar. Aku memperhatikan sekilas, lalu mengerutkan kening. Kamar kami berada di lantai yang sama, bahkan hanya dipisahkan beberapa pintu. Wanita itu tampak menyadari ekspresiku. Santai saja, nada suaranya terdengar santai. Aku tidak menggigit, aku tertawa kecil. Namun, entah mengapa, jantungku justru berdetak sedikit lebih cepat. Malam harinya, kami menghadiri jamuan bisnis. Puluhan tamu penting hadir. Para pengusaha, investor, pejabat, orang-orang yang biasanya hanya kulihat di televisi. Aku sempat merasa tidak berada di tempat yang tepat. Namun wanita itu seolah memahami apa yang kurasakan. Di tengah keramaian, ia beberapa kali memastikan aku merasa nyaman. Ketika seorang tamu bertanya siapa diriku, ia menjawab dengan tenang, "Temanku." Jawaban singkat itu membuatku terdiam. Teman, bukan pegawai, bukan sopir, bukan bawahan. Anehnya, satu kata sederhana itu terasa memiliki arti yang lebih besar dari yang seharusnya. Acara berakhir cukup larut. Kami kembali ke hotel. Lift bergerak perlahan menuju lantai atas. Untuk pertama kalinya sejak pagi, suasana menjadi sunyi. Hanya ada kami berdua di dalam lift. Wanita itu memandangi angka-angka yang terus berubah di panel. Lalu tanpa menoleh, ia berbicara. "Tahukah kau kenapa aku benar-benar memilihmu?" Aku menggeleng. Beberapa detik berlalu. Kemudian, ia menarik napas panjang. "Karena saat pertama kali bertemu, kau melihatku seperti manusia biasa." Lift berhenti. Pintu terbuka. Namun, ia belum bergerak. Aku sudah lama kehilangan perasaan itu. Tatapannya perlahan beralih kepadaku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kesepian yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan kesuksesannya. Sesaat kemudian ia tersenyum tipis, lalu berjalan keluar lift, meninggalkanku yang masih berdiri diam, memikirkan kata-katanya. Keesokan paginya, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Namun pikiranku masih dipenuhi percakapan di lift semalam.
Kalimat yang diucapkan wanita itu terus terngiang, karena kau melihatku seperti manusia biasa. Saat turun ke restoran hotel untuk sarapan, aku melihatnya sudah duduk di dekat jendela. Cahaya matahari pagi menyinari wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat dirinya tanpa suasana formal, tanpa rapat, tanpa keramaian. Ia tampak lebih santai, lebih tenang. Ketika melihatku datang, ia mengangkat secangkir kopi sambil tersenyum. Duduklah, aku mengambil kursi di depannya. Entah kenapa, suasana pagi itu terasa berbeda. Tidak lagi seperti hubungan antara dua orang yang baru saling mengenal, melainkan seperti dua sahabat yang mulai merasa nyaman satu sama lain. Setelah agenda bisnis selesai menjelang siang, wanita itu tiba-tiba mengajukan ide yang tidak terduga. Aku ingin berjalan-jalan. Aku mengangguk, namun kemudian ia menambahkan sesuatu yang membuatku heran. Tanpa staf, tanpa pengawal, tanpa jadwal. Untuk beberapa detik, aku hanya menatapnya. Ia tertawa kecil melihat reaksiku. Terkadang aku ingin hidup normal, meski hanya beberapa jam. Akhirnya kami berjalan menyusuri kawasan pusat kota, tanpa mobil mewah, tanpa rombongan, tanpa sorotan. Orang-orang yang berpapasan tidak menyadari siapa dirinya, dan tampaknya ia menikmati hal itu. Sangat menikmati, seolah untuk sementara waktu, ia berhasil melepaskan beban besar yang selalu mengikutinya. Kami berhenti di sebuah kedai kecil yang jauh dari kesan mewah. Tempat itu sederhana, bahkan meja dan kursinya terlihat sudah cukup tua. Namun wanita itu justru tampak senang. Ia memesan makanan ringan dan minuman hangat. Kemudian mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang masa ketika ia belum memiliki apa-apa, tentang perjuangan membangun usaha dari nol. Beberapa kisah yang diceritakannya cukup lucu. Aku ikut tertawa, dan tak lama kemudian, ia juga tertawa. Bukan senyum sopan, seperti yang biasa kulihat, melainkan tawa yang benar-benar lepas. Orang-orang di sekitar sempat menoleh, bukan karena mengenalinya, tetapi karena melihat seseorang yang tampak begitu bahagia. Dan saat itu, aku menyadari sesuatu. Mungkin sudah sangat lama, sejak terakhir kali ia bisa tertawa seperti itu. Menjelang sore, kami duduk di taman kota. Angin berhembus pelan. Keramaian terdengar samar dari kejauhan. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Suasana hening, namun tidak terasa canggung. Justru nyaman. Wanita itu memandang ke arah danau kecil di depan kami. Kemudian perlahan berkata, "Aku hampir lupa bagaimana rasanya menjalani hari seperti ini." Aku menoleh. Ia juga menoleh pada saat yang sama. Tatapan kami bertemu. Beberapa detik berlalu tanpa kata-kata. Ada sesuatu yang berubah. Sulit dijelaskan. Bukan sekadar rasa penasaran lagi. Bukan sekadar hubungan kerja, melainkan perasaan yang perlahan tumbuh tanpa disadari oleh kami berdua. Namun tidak satu pun dari kami mengucapkannya. Saat matahari mulai tenggelam, telepon wanita itu berdering. Ekspresinya langsung berubah. Ia melihat layar beberapa detik sebelum mengangkat panggilan tersebut. Senyumnya menghilang, wajahnya menjadi serius. Aku tidak bisa mendengar isi percakapan. Namun, dari nada suaranya, jelas ada sesuatu yang tidak beres. Setelah panggilan berakhir, ia terdiam cukup lama, tatapannya kosong. Seolah semua ketenangan hari itu lenyap dalam hitungan detik. "Ada masalah?" tanyaku hati-hati. Ia menarik napas panjang, kemudian berdiri. "Kita harus kembali ke hotel." Nada suaranya berbeda, dingin, tegang, dan ketika kami berjalan menuju mobil, aku mulai merasa bahwa rahasia besar yang selama ini disembunyikannya perlahan akan terungkap. Perjalanan kembali ke hotel terasa jauh lebih sunyi dibanding sebelumnya. Wanita itu duduk di sampingku tanpa banyak bicara. Tatapannya terus mengarah keluar jendela. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Namun, pikirannya jelas berada di tempat lain. Aku beberapa kali ingin bertanya, tetapi mengurungkan niat. Sesampainya di hotel, ia langsung menuju ruang lounge pribadi di lantai atas. Untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, aku melihat dirinya benar-benar
terlihat lelah. Bukan lelah karena pekerjaan, melainkan lelah secara emosional. Ia berdiri di depan jendela besar yang menghadap kota. Kemudian berkata pelan, "Terkadang aku iri pada orang-orang yang hidup sederhana." Aku tidak langsung menjawab, karena dari nada suaranya, aku tahu kalimat itu datang dari tempat yang sangat dalam. Beberapa menit berlalu, sebelum ia kembali berbicara. Aku pernah percaya kepada seseorang. Nada suaranya terdengar tenang, namun ada kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Aku memilih mendengarkan. Terlalu percaya. Ia tersenyum tipis, senyum yang justru terlihat menyakitkan. Lalu perlahan, ia mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, ketika perusahaannya masih berkembang, ada seseorang yang sangat dekat dengannya. Partner bisnis, sahabat, orang yang dianggap keluarga. Namun orang itulah yang akhirnya mengkhianatinya. Kepercayaan yang dibangun selama bertahan-tahan runtuh dalam waktu singkat. Akibatnya, bukan hanya kerugian besar, melainkan luka yang masih tersisa. Hingga hari ini, aku mulai memahami mengapa ia begitu sulit mempercayai orang lain. Malam semakin larut. Suasana di lounge semakin sepi. Hanya ada suara lembut musik yang mengalun dari kejauhan. Wanita itu akhirnya menatapku secara langsung. "Karena itulah aku memilihmu." Aku terdiam. "Kau tidak datang dengan tujuan apapun," ia melanjutkan. "Kau tidak mengenalku sebelum malam itu. Kau tidak membutuhkan apapun dariku selain pekerjaanmu." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena sebagian dari diriku memahami maksudnya. Kesuksesan seringkali membuat seseorang sulit mengetahui siapa yang benar-benar tulus. Dan mungkin selama ini ia hidup di tengah orang-orang yang selalu menginginkan sesuatu darinya. Uang, jabatan, koneksi, kepentingan. Sementara yang paling ia rindukan justru sesuatu yang sederhana. Ketulusan. Ketulusan. Malam itu kami memutuskan makan malam di restoran hotel. Bukan pertemuan bisnis, bukan acara resmi, hanya makan malam biasa. Untuk pertama kalinya, percakapan kami benar-benar terasa pribadi. Ia bertanya tentang keluargaku, tentang masa kecilku, tentang impian yang belum tercapai. Aku menjawab dengan jujur, dan ternyata ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Bukan sekadar sopan santun, melainkan benar-benar mendengarkan. Beberapa kali ia tersenyum, beberapa kali pula ia terlihat berpikir. Kemudian ia berkata sesuatu yang membuatku terdiam. "Kau tahu, sudah lama aku tidak menikmati percakapan seperti ini." Di matanya terlihat ketenangan yang berbeda, seolah ada tembok yang perlahan mulai runtuh. Saat makan malam hampir selesai, seorang pria tiba-tiba muncul di dekat meja kami. Usianya sekitar 40-an, penampilannya rapi, namun ekspresinya membuat suasana langsung berubah. Wanita itu membeku sesaat. Aku belum pernah melihat reaksinya seperti itu sebelumnya. Pria tersebut tersenyum tipis, senyum yang tidak terasa ramah. "Halo." "Halo." Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Wanita itu perlahan berdiri. Tatapannya tajam. "Kau sedang apa di sini?" Pria itu mengangkat bahu santai. Hanya ingin menyapa teman lama. Aku bisa merasakan ketegangan yang memenuhi ruangan. Jelas ada sejarah panjang di antara mereka. Dan dari cara wanita itu menatapnya, sejarah tersebut bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Pria itu kemudian melirik ke arahku. Senyumnya semakin tipis. "Lihat saja," katanya pelan. "Beberapa hal dari masa lalu tidak pernah benar-benar berakhir." Setelah mengucapkan kalimat itu, ia pergi meninggalkan restoran, sementara wanita itu tetap berdiri diam. Wajahnya pucat, dan untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, aku menyadari bahwa masalah yang sedang dihadapinya mungkin jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Setelah pria itu pergi, suasana restoran terasa berbeda. Aku dan wanita itu kembali duduk, namun tidak ada lagi percakapan santai seperti sebelumnya. Ia hanya menatap gelas di depannya. Jari-jarinya menggenggam erat, hingga buku-buku jarinya tampak memutih. Aku akhirnya memberanikan diri bertanya,
Siapa dia? Beberapa detik berlalu. Kemudian, ia menjawab, seseorang yang seharusnya tidak pernah muncul lagi dalam hidupku. Nada suaranya dingin. Aku belum pernah mendengarnya berbicara seperti itu. Seolah hanya mendengar nama pria tersebut saja sudah cukup untuk membuka luka lama yang belum sembuh sepenuhnya. Malam itu, kami kembali ke lounge hotel. Di sana, untuk pertama kalinya, ia menceritakan semuanya. Pria tadi ternyata adalah mantan partner bisnisnya. Orang yang pernah ia percayai, lebih dari siapapun. Mereka membangun perusahaan bersama, melewati masa-masa sulit bersama. Berjuang dari bawah, sampai akhirnya perusahaan mulai berkembang pesat. Namun, saat kesuksesan datang, keserakahan ikut muncul. Pria itu diam-diam melakukan berbagai tindakan yang merugikan perusahaan. Ketika semuanya terbongkar, hubungan mereka hancur. Pertemanan bertahan-tahan berakhir begitu saja. Yang paling menyakitkan bukan kerugian uangnya. Ia menatap keluar jendela, tapi kenyataan bahwa orang yang paling kau percaya bisa menjadi orang yang paling melukaimu. Aku tidak langsung menjawab, karena kadang beberapa rasa sakit memang terlalu besar untuk diberi nasihat sederhana. Malam semakin larut. Aku kembali ke kamar, namun pikiranku masih dipenuhi cerita yang baru saja ku dengar. Saat hendak beristirahat, teleponku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Aku membukanya. Isi pesannya sangat singkat. Hati-hati dengan wanita itu. Aku mengernyit. Tidak ada nama. Tidak ada penjelasan. Hanya satu kalimat tersebut. Awalnya, aku mengira itu sekadar pesan iseng. Namun beberapa menit kemudian, pesan kedua masuk. Kau tidak tahu siapa dia sebenarnya. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, karena seseorang jelas sedang mencoba mengirimkan pesan tertentu. Pertanyaannya adalah, siapa? Keesokan paginya, aku bertemu wanita itu seperti biasa. Ia tampak kembali tenang dan profesional, seolah kejadian semalam tidak pernah terjadi. Namun aku tidak bisa menghilangkan pesan misterius dari pikiranku. Sesekali aku memperhatikannya, diam-diam mencari sesuatu. Sebuah petunjuk, sebuah tanda, tetapi yang kulihat tetap sama. Seorang wanita yang bekerja keras. Seorang pemimpin yang dihormati. Dan seseorang yang selama beberapa hari terakhir mulai kuanggap lebih dari sekadar klien. Hal itu justru membuatku semakin bingung. Karena jika pesan tersebut benar, maka ada sisi dirinya yang belum kukenal. Dan jika pesan itu salah, berarti seseorang sedang mencoba memanipulasiku. Sore harinya, kami kembali menghadiri sebuah acara perusahaan. Saat acara berlangsung, wanita itu menerima panggilan penting. Ia meminta izin keluar ruangan sejenak. Tanpa sengaja, ketika aku melewati koridor menuju area taman, aku mendengar suaranya. Bukan seluruh percakapan. Hanya beberapa potong kalimat. Namun cukup membuat langkahku berhenti. Tidak, aku tidak akan menyerahkan dokumen itu. Apapun ancamannya. Suasana mendadak terasa tegang. Kemudian terdengar lagi suaranya. Lebih pelan. Lebih serius. Kalau rahasia itu terbongkar, banyak orang akan hancur. Aku membeku. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki mendekat. Aku segera menjauh, sebelum ketahuan mendengar percakapan tersebut. Namun satu hal, kini jelas. Masalah yang sedang dihadapinya, jauh lebih besar daripada sekadar perselisihan bisnis lama. Dan rahasia yang berusaha dilindunginya, tampaknya memiliki konsekuensi yang sangat berbahaya. Sejak mendengar percakapan di koridor itu, pikiranku terus dipenuhi berbagai kemungkinan. Dokumen apa yang dimaksud? Rahasia apa yang bisa menghancurkan banyak orang? Dan mengapa pria dari masa lalunya tiba-tiba muncul kembali sekarang? Namun, setiap kali aku ingin bertanya, aku mengurungkan niat, karena aku bisa merasakan bahwa wanita itu sedang memikul sesuatu yang berat, sesuatu yang belum siap ia ceritakan. Hari itu kami menghadiri beberapa agenda bisnis lagi. Di depan semua orang, ia tetap terlihat sempurna. Percaya diri, tenang, berwibawa. Tetapi kini, aku mulai bisa melihat hal-hal kecil yang sebelumnya tidak kusadari. Tatapan yang sesekali kosong, napas panjang yang ditahannya,
ketika tidak ada orang memperhatikan, dan kelelahan yang berusaha disembunyikannya di balik senyuman. Malam harinya, hujan turun lagi. Aku tidak bisa tidur. Saat keluar menuju balkon kamar, aku terkejut melihat sosok yang berdiri di balkon sebelah. Wanita itu, ia mengenakan pakaian santai. Rambutnya tergerai ditiup angin malam. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Kami hanya memandangi hujan yang jatuh di antara cahaya kota. Kemudian, ia tersenyum tipis. Aku juga tidak bisa tidur. Aku tertawa kecil. Ternyata saya tidak sendirian. Ia mengangguk pelan. Malam terasa tenang, jauh dari rapat, jauh dari tekanan, jauh dari dunia yang selalu menuntut banyak hal darinya. Entah bagaimana, percakapan malam itu menjadi jauh lebih pribadi. Wanita itu mulai bercerita tentang kehidupannya sebelum sukses, tentang masa ketika ia masih tinggal di rumah kecil bersama keluarganya, tentang bagaimana ia kehilangan ayahnya di usia muda, tentang perjuangan yang membuatnya menjadi pribadi sekuat sekarang. Aku mendengarkan tanpa menyela, karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar membuka dirinya. Bukan sebagai pengusaha, bukan sebagai tokoh publik, melainkan sebagai manusia biasa. Saat bercerita, beberapa kali matanya tampak berkaca-kaca. Namun ia tetap tersenyum, dan justru disitulah aku melihat kekuatannya yang sesungguhnya. Bukan karena kekayaan atau kekuasaan, melainkan karena kemampuannya bertahan setelah melewati begitu banyak hal. Percakapan berlangsung hingga larut malam. Topik demi topik mengalir tanpa terasa. Kami berbicara tentang impian, tentang ketakutan, tentang masa depan, tentang hal-hal yang biasanya hanya dibagikan kepada orang yang dipercaya. Dan tanpa kusadari, jarak di antara kami semakin menghilang. Bukan karena kemewahan, bukan karena pekerjaan, melainkan karena saling memahami. Untuk beberapa saat, dunia terasa sangat sederhana. Hanya ada dua orang yang duduk di bawah langit malam, berbagi cerita yang selama ini mereka simpan sendiri. Dan mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, wanita itu tidak merasa sendirian. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Keesokan paginya, saat kami bersiap meninggalkan hotel menuju agenda berikutnya, seorang staf keamanan mendatangi wanita itu. Wajah pria tersebut terlihat tegang. Ia menyerahkan sebuah amplop. Wanita itu membukanya. Ekspresinya langsung berubah. Aku melihat secarik foto di dalamnya. Foto kami. Foto saat berada di taman kota beberapa hari lalu. Foto saat berjalan bersama. Foto saat duduk berbincang di kedai kecil. Seseorang ternyata diam-diam mengikuti kami. Seseorang mengawasi setiap pergerakan kami. Di balik foto-foto itu, terdapat satu kalimat pendek yang dicetak rapi. Rahasia tidak bisa disembunyikan selamanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat kekhawatiran yang nyata di wajah wanita itu. Dan saat itulah, aku menyadari bahwa permainan ini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Di dalam mobil menuju lokasi pertemuan berikutnya, suasana terasa jauh berbeda. Amplop berisi foto-foto itu masih berada di tangan wanita tersebut. Ia membukanya kembali, melihat satu demi satu gambar yang diambil tanpa sepengetahuan kami. Semua foto memperlihatkan maman-maman sederhana saat berjalan bersama, saat berbincang di taman, saat tertawa di kedai kecil. Tidak ada yang salah. Namun fakta bahwa seseorang diam-diam mengikuti kami membuat semuanya terasa mengganggu. Apa kau tahu siapa yang mengirim ini? Tanyaku. Ia menggeleng pelan, tetapi dari ekspresinya, aku tahu ia sedang memikirkan seseorang. Seseorang yang kemungkinan besar sudah pernah melakukan hal-hal seperti ini sebelumnya. Hari itu berlangsung penuh ketegangan. Meski acara bisnis berjalan lancar, perhatian kami terus tertuju pada pesan misterius tersebut. Beberapa kali aku merasa ada orang yang memperhatikan kami. Mungkin hanya perasaanku. Namun, setelah kejadian amplop itu, sulit untuk mengabaikan firasat semacam itu. Menjelang sore, wanita tersebut menerima telepon lagi. Wajahnya langsung berubah serius. Ia mendengarkan tanpa banyak bicara.
Kemudian panggilan berakhir. Ada apa? Tanyaku. Ia terdiam sesaat. Laporan keamanan perusahaan. Dan ia menarik napas panjang. Seseorang mencoba mengakses dokumen yang selama ini aku lindungi. Kalimat itu membuat suasana semakin berat. Karena kini jelas bahwa ancaman tersebut bukan sekadar permainan psikologis. Malam harinya, kami kembali ke hotel. Setelah beberapa saat terdiam, wanita itu akhirnya berbicara. Aku rasa kau berhak mengetahui sebagian dari kebenarannya. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia terlihat benar-benar siap membuka rahasia yang selama ini dijaganya. Ia menjelaskan bahwa bertahan-tahan, lalu terdapat sebuah proyek besar yang melibatkan banyak pihak berpengaruh. Awalnya, proyek itu tampak legal dan menguntungkan. Namun, seiring waktu, ia menemukan berbagai kejanggalan. Dokumen-dokumen tertentu menunjukkan adanya tindakan yang dapat merugikan banyak orang. Ketika mengetahui hal itu, ia memilih menyimpan salinan bukti. Keputusan tersebut membuat beberapa pihak marah, sangat marah. Dan sejak saat itu, ia hidup dengan tekanan yang tidak pernah benar-benar hilang. Setelah mendengar penjelasannya, aku akhirnya mulai memahami besarnya masalah yang sedang dihadapinya. Ini bukan lagi soal bisnis. Bukan lagi soal persaingan perusahaan, melainkan tentang kebenaran yang ingin dikubur oleh sebagian orang. Wanita itu menatapku cukup lama. Aku akan mengerti jika kau ingin pergi setelah mengetahui semua ini. Aku menggeleng. Tanpa perlu berpikir lama, aku sudah sejauh ini. Ia tampak terkejut. Mungkin karena tidak menduga jawabanku, atau mungkin karena sudah terlalu lama ia menghadapi semuanya seorang diri. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Namun senyum kecil yang muncul di wajahnya mengatakan banyak hal. Keesokan paginya, mereka bersiap meninggalkan hotel menuju bandara. Rencana perjalanan sudah diatur. Keamanan diperketat. Segalanya tampak normal. Sampai sebuah kendaraan tiba-tiba melaju cepat di area parkir hotel. Suasana langsung kacau. Petugas keamanan bergerak sigap. Orang-orang berteriak dan berlarian menjauh. Mobil itu berhenti mendadak sebelum mencapai area utama. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu. Kemudian, pengemudinya melarikan diri. Tidak ada korban. Namun, ketika petugas memeriksa kendaraan tersebut, mereka menemukan sesuatu. Sebuah pesan. Pesan yang ditujukan langsung kepada wanita itu. Kau masih punya kesempatan untuk menyerahkan dokumen itu. Aku melihat wajahnya menegang. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, aku menyadari bahwa ancaman ini mungkin tidak akan berhenti sampai seseorang menang atau kalah. Perjalanan pulang tidak lagi terasa seperti perjalanan bisnis biasa. Di dalam pesawat, suasana lebih tenang, namun juga lebih berat. Ancaman yang mereka terima di hotel masih membayangi pikiran. Wanita itu beberapa kali membuka tablet miliknya, memeriksa laporan keamanan, membalas pesan penting. Namun aku bisa melihat satu hal. Ia mulai kelelahan. Bukan secara fisik, melainkan karena selama bertahan-tahan harus terus waspada. Saat pesawat mulai turun menuju kota asal kami, ia memejamkan mata beberapa saat, mungkin mencoba menikmati ketenangan singkat. Sebelum kembali menghadapi kenyataan, aku memandang keluar jendela, dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa hidupku kini benar-benar terhubung dengan masalah yang sedang dihadapinya. Sesampainya di kantor pusat perusahaan, aktivitas langsung berjalan cepat. Para staf sibuk. Telepon berdering tanpa henti. Rapat darurat segera dijadwalkan. Di tengah kesibukan itu, aku mulai memperhatikan sesuatu. Salah satu eksekutif senior perusahaan tampak gelisah. Pria itu selalu hadir dalam berbagai pertemuan penting. Namun ekspresinya berubah setiap kali pembahasan mengarah pada dokumen rahasia tersebut. Awalnya, aku menganggap itu kebetulan. Tetapi, semakin lama aku memperhatikan, semakin aneh perilakunya. Beberapa kali ia terlihat menerima panggilan, lalu menjauh dari keramaian. Beberapa kali pula, ia tampak memperhatikan wanita itu dengan tatapan yang sulit dijelaskan.
firasatku mulai mengatakan sesuatu. Mungkin ancaman itu tidak hanya datang dari luar. Mungkin ada seseorang di dalam lingkaran terdekat yang sedang bermain di dua sisi. Malam itu, setelah sebagian besar staf pulang, wanita itu mengajakku ke ruang arsip pribadi. Ruangan tersebut berada di bagian kantor yang aksesnya sangat terbatas. Di dalamnya tersimpan berbagai dokumen penting perusahaan. Ia membuka sebuah brankas elektronik, kemudian mengeluarkan beberapa map. Untuk pertama kalinya, aku melihat sebagian bukti yang selama ini menjadi sumber masalah, bukan isi detailnya. Tapi dokumen-dokumen tersebut menunjukkan hubungan antara sejumlah pihak berpengaruh yang selama ini tidak pernah diketahui publik. Jika informasi itu sampai keluar, reputasi banyak orang bisa runtuh. Bahkan, beberapa perusahaan besar mungkin akan terkena dampaknya. Kini aku mulai memahami mengapa begitu banyak tekanan diarahkan kepadanya. Karena yang ia pegang bukan sekadar dokumen, melainkan kebenaran yang sangat berharga bagi sebagian orang dan sangat berbahaya bagi sebagian lainnya. Saat mereka keluar dari ruang arsip, suara langkah kaki terdengar dari ujung koridor. Wanita itu langsung berhenti, begitu pula aku. Beberapa detik kemudian, seseorang muncul, pria eksekutif senior yang sejak tadi membuatku curiga. Wajahnya terlihat tegang, seolah ia tidak menyangka akan bertemu kami di sana. Tidak ada yang berbicara pada awalnya, namun tatapan mereka berdua sudah mengatakan banyak hal. Aku seharusnya menyadarinya lebih cepat. Suara wanita itu terdengar pelan namun tegas. Pria tersebut tidak membantah, ia hanya tersenyum pahit, dan dari reaksinya, semuanya menjadi jelas. Selama ini, ada kebocoran informasi dari dalam perusahaan, dan orang yang melakukannya adalah seseorang yang sudah lama dipercaya. Sekali lagi, pengkhianatan datang dari orang dekat. Pria itu akhirnya berbicara. Ia mengaku telah memberikan informasi kepada pihak tertentu selama beberapa tahun terakhir. Awalnya, demi keuntungan pribadi. Kemudian, karena terjebak terlalu jauh untuk berhenti, kini semuanya sudah terlambat. Wanita itu mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tenang. Namun aku tahu, ia sedang menahan kekecewaan besar. Setelah pengakuan tersebut selesai, ia hanya mengatakan satu kalimat. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Malam itu juga, tim hukum dan keamanan perusahaan mulai bergerak. Permainan panjang yang berlangsung selama bertahan-tahan akhirnya mendekati akhir. Namun, masih ada satu masalah besar yang belum selesai. Pria dari masa lalunya, orang yang pertama kali memulai semua ini. Dan wanita itu tahu bahwa konfrontasi terakhir dengan orang tersebut kini tidak bisa dihindari lagi. 2 hari setelah pengkhianatan di dalam perusahaan terbongkar, sebuah pertemuan akhirnya diatur. Bukan di kantor, bukan di hotel, melainkan di sebuah villa pribadi yang jauh dari keramaian kota. Di sanalah pria dari masa lalu itu bersedia bertemu. Pria yang selama bertahan-tahan menjadi bayangan dalam hidup wanita tersebut. Pria yang pernah menjadi sahabat, partner. Orang, kepercayaan, dan kemudian berubah menjadi sumber dari begitu banyak masalah. Ketika kami tiba, suasana terasa sunyi. Langit sore berwarna kelabu. Angin bertiup pelan di antara pepohonan. Pria itu sudah menunggu. Tatapannya masih sama, tenang. Namun, kali ini tidak lagi terlihat percaya diri seperti sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya, posisi mereka telah berbalik. Percakapan berlangsung cukup lama. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan yang meledak-ledak. Hanya 2 orang yang akhirnya membicarakan semua hal yang selama ini disembunyikan. Pria itu akhirnya mengakui banyak hal. Tentang pengkhianatan, tentang manipulasi, tentang pihak-pihak yang selama ini bekerja di belakang layar, tentang berbagai tekanan yang membuat keadaan semakin rumit. Namun satu hal yang paling mengejutkan adalah pengakuan terakhirnya. Selama ini, ia berusaha mendapatkan dokumen tersebut bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ada kelompok lain yang jauh lebih berpengaruh yang menginginkannya. Dan selama bertahun-tahun, ia juga berada dalam tekanan yang sama. Meski begitu,
Semua pilihannya tetap menjadi tanggung jawabnya sendiri, dan ia tidak bisa lagi lari dari konsekuensinya. Setelah semua pengakuan selesai, suasana menjadi sangat hening. Wanita itu memandang keluar jendela, ke arah perbukitan yang diterangi cahaya sore. Bertahun-tahun lamanya ia membawa beban tersebut, bertahan-tahan, hidup dengan rasa curiga, tekanan, ancaman, dan luka akibat pengkhianatan. Kini semuanya akhirnya sampai pada ujung jalan. Pria itu tidak lagi membantah, tidak lagi mencoba mencari alasan, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat sesuatu yang berbeda di wajah wanita itu. Bukan kemenangan, bukan kepuasan, melainkan kelegaan. Kelegaan karena akhirnya bisa melepaskan masa lalu yang selama ini terus membayanginya. Malam itu, saat perjalanan pulang, suasana jauh lebih tenang. Masalah utama akhirnya selesai. Tim hukum sudah menangani berbagai proses yang diperlukan. Ancaman yang selama ini menghantui hidupnya mulai menghilang. Ketika mobil melintasi jalanan kota yang dipenuhi lampu malam, wanita itu menoleh ke arahku. Tahukah kau? Aku menatapnya. Awalnya, aku hanya ingin seseorang yang bisa kupercaya. Ia tersenyum. Senyum yang jauh lebih tulus dibanding saat pertama kali kami bertemu. Tapi aku mendapatkan lebih dari itu. Aku terdiam, karena aku pun merasakan hal yang sama. Dalam waktu 1 bulan, begitu banyak hal telah terjadi, dan tanpa disadari, kami telah menjadi bagian penting dalam hidup satu sama lain. Beberapa minggu kemudian, kehidupan mulai kembali normal. Perusahaan berjalan lebih stabil. Tekanan yang selama ini membebani wanita itu perlahan menghilang. Suatu sore, aku menerima sebuah undangan. Bukan untuk rapat, bukan untuk perjalanan bisnis, bukan untuk pekerjaan, melainkan untuk makan malam di sebuah tempat yang menghadap laut. Ketika aku tiba, wanita itu sudah menunggu. Angin senja berhembus lembut. Matahari perlahan tenggelam di cakrawala. Tidak ada dokumen rahasia. Tidak ada ancaman. Tidak ada masalah yang harus diselesaikan. Hanya 2 orang yang pernah melalui perjalanan panjang bersama. Ia tersenyum saat melihatku datang. Senyum yang kini terasa jauh lebih ringan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, masa depan tidak lagi dipenuhi rahasia, melainkan kemungkinan-kemungkinan baru yang belum ditulis. Sementara matahari tenggelam perlahan di kejauhan, kami mulai berbicara lagi. Bukan tentang masa lalu, melainkan tentang hari-hari yang akan datang.